안녕하세요. 배우 변하라입니다. 반갑습니다. 없어 쓰러지고 떨어져도 다시 일어나 오를 뿐이야. 영역과 27기 장군님. 손해배상 청구 금액입니다. 출입자 명단에 변호사님은 없습니다. 대표님 지시입니다. 철수해! 해봤자 원스타가 투스타한테 들이대는 꼴밖에 안 된다는 거 알지? 자, 이 일을 좋아해요? Perjalanan seni Benara dimulai dari bangku kuliah, saat ia tengah menempuh pendidikan jurusan musikal. Namun, sebelum sempat mewujudkan mimpinya di panggung, ia harus menunaikan kewajiban sebagai warga negara dengan mengikuti wajib militer. Menariknya, sebelum menerima surat panggilan Wamil, ia sempat mengikuti audisi musikal Grease dan berhasil sampai ke tahap akhir. Sayangnya, ia harus merelakan kesempatan itu karena tepat saat itu surat panggilan wajib militernya datang. Ia pun mengubur sementara mimpinya dan memilih untuk masuk militer. Di tengah dinas militernya, bakatnya tak luput dari perhatian atasan. Sang komandan bahkan berkata, "Kau terlalu berbakat untuk disia-siakan," dan memberinya dokumen audisi musikal militer. Dengan semangat tinggi, begitu ditempatkan di satuan baru, ia langsung menunjukkan dokumen tersebut kepada komandan batalionnya. Meski sempat terkejut, sang komandan akhirnya memberi izin. Ia pun mengikuti audisi dengan air mata, penuh harapan. Dari ratusan peserta, ia menjadi yang pertama dinyatakan lolos dan debut pada tahun 2013 lewat musikal militer Promise. Itulah sebabnya pula dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia sangat menikmati masa-masa wajib militernya. Setelah menyelesaikan wajib militer, ia bertekad, jika tak bisa membawakan lagu dan perannya sendiri sebelum usia 30, ia akan berhenti berakting. Tekad itu ia wujudkan saat akhirnya mendapat peran solo dalam musikal Grease, yang memang punya tempat istimewa di hatinya. Grease adalah karya workshop pertamanya di kampus, audisi terakhir sebelum wajib militer, dan akhirnya karya yang memberinya peran solo pertama. Ia menapaki karirnya dari pemain pendukung di teater besar, perlahan naik menjadi pemeran utama di panggung-panggung kecil dan menengah. Gerak tubuhnya yang luwes dan tarian indahnya adalah hasil dari pengalaman panjangnya sebagai pemain pendukung. Ia dikenal sebagai simbol kerja keras dan konsistensi. Di balik panggung, ia memiliki kepribadian ceria, penuh candaan, dan banyak egio. Ia memelihara seekor kucing bernama Gurem, yang berarti awan, yang ia anggap seperti anak sendiri. Meskipun wajahnya berkesan seperti tipe kucing, ia merasa dirinya lebih mirip anjing karena ia banyak bicara, suka berlari, dan makan dengan lahap. Ia sempat tergabung dalam grup idol bentukan agensi tempatnya bernaung. Namun grup ini bukan debut penuh seperti idol biasanya. Tak ada pengumuman resmi pembubaran, namun aktivitas mereka telah berhenti. Di atas panggung, ia kerap mengalami insiden kostum dan properti, mulai dari celana yang sobek, jas yang robek, hingga pistol yang terlempar ke penonton. Hal ini menjadi semacam tradisi dalam setiap pertunjukannya. Pada tahun 2023, tepat 10 tahun sejak debutnya lewat musikal militer, ia melebarkan sayap ke dunia layar kaca lewat drama berlatar militer DP Season 2. Ia menyanyikan lagu-lagu dari musikal Hedwig dalam drama tersebut, yang kemudian mendapat pujian langsung dari John Cameron Mitchell, pencipta Hedwig, melalui media sosial. Ia memiliki selera makan besar dan tidak pilih-pilih makanan. Meskipun dalam persiapan untuk DP2, ia harus menurunkan berat badan hingga lebih dari 10 kg demi peran yang menuntut kondisi fisik dan emosional yang ekstrim.
Pengorbanan ini membuat banyak penggemar yang mengenalnya terkejut sekaligus kagum. Ia juga dikenal sebagai aktor yang karyanya kerap terdokumentasi alias terpatri dalam bentuk rekaman atau DVD, termasuk karya-karya langka seperti Thrill Me dan Praise of Death. Salah satu momen yang mengundang tawa sekaligus simpati adalah ketika ia tanpa sengaja meminum cairan pencuci piring yang disimpan dalam botol air mineral. Ia baru menyadari kesalahannya saat mulutnya berbusa saat makan mie instan. Meski begitu, ia tidak pergi ke rumah sakit dan tetap menjalani kuliah hari itu. Ia adalah seorang ENFJ, pribadi yang hangat dan bersemangat. Dalam siaran langsung, ia pernah mengaku bahwa rekor makan terbanyaknya dalam sehari adalah 3 bungkus mie instan, 4 butir telur, dan nasi yang dimasukkan ke dalam kuahnya. Dengan semangat, kerja keras, dan dedikasi tinggi terhadap seni, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang percaya bahwa mimpi bisa dicapai dengan ketulusan dan kegigihan. 길도 괜찮아요